Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kembali lagi. Setelah 1 tahun lamanya 6 bulan. dari konten podcast 1 tahun. Oh ya, dari konten podcast 1 tahun yang lalu. Kembali lagi. Bagaimana kabarnya, Mbak? Baik. Ya, Mas ini sangat sibuk sekali ya untuk mengatur jadwalnya. Sorry. Bayarannya mahal. Bayarannya mahal. Ya, jadi kita akan membawakan tema apa kali ini, saudara? Setelah bertahun, setahun namanya. Apa? Politik? Oh, bukan. Waduh, jangan politik. Jangan. Karena Berat, nanti berat. kita berselisih paham. Oke. Tadi sedikit sih. Sedikit berselisih udah ya. Jangan Siapapun pilihannya damai ya. Oke, jadi apa tema kali ini? Tiba-tiba saya tuh terpikirkan ya, setelah setahun ini tiba-tiba saya ngajak Anda untuk mengonten. Tiba-tiba di jalan saya terpikir, ting, bagaimana Bukan sih? karena seseorang. Waduh, bukan dong. Soalnya ada satu momen Gimana tuh? apakah ada hubungannya? Tidak paham. Tit. Jadi saya tuh terpikirkan bagaimana sih, misalnya kita tuh patah hati. Patah hati. Kita balik ke tema percintaan ini dengan bagaimana resepnya agar kita tetap bisa ceria. Bumbunya apa dalam menghadapi patah hati? Cari- Berbanyak teman. Itu. Ya, Oh, Saya Bagus. butuh Anda lebih menjelaskan gitu. itu jawaban yang benar. Butuh saya. Jadi gimana sih cara menghadapi dalam masa-masa yang sulit dalam patah hati itu? Bagaimana? sebenarnya simpel aja ya jawabannya. Sangat simpel sebenarnya. Jangan terlalu dipikirkan. Yang pertama ya. Ya. Cari kegiatan, cari teman. Seperti Seperti kegiatan apa? Kegiatan yang bisa meredakan stres itu adalah dengan berolahraga. Berolahraga. Lari, jogging 20 menit, 30 menit cukup. Futsal, sepak bola. Bagi perempuan ya jogging. Jangan jadi membakar lemak dan membakar memori. Di suatu sisi tubuh kalian sehat, satu sisi hati kalian sehat, mental kalian pulih. Jangan tahu dipikirkan lah. Laki-laki itu banyak, cewek itu banyak, saudara. Tapi kan kalau saya mendengar dari cerita-cerita teman-teman sejawat kita, Sejauh. bahwa misalnya kita tuh misalnya yang dikatakan oleh Bayu tadi, cari teman. Oke. Misalnya kita udah kumpul-kumpul, udah nggak inget selama pertemuan itu dengan teman-teman, tiba-tiba pas udah nggak ketemu lagi, tiba-tiba inget. Nah, Pak, itu kan pasti akan terjadi. Betul. Ingat saudara, tidak ada yang instan. Perubahan itu tidak ada yang instan. Ingat itu saudara ya. Berkumpul dengan teman itu bagus untuk canda tawa. Gak ada lah. Studi mengatakan, saudara-saudara sekalian, melupakan seseorang itu minimal 60 hari. 60 hari, 60 hari. 2 bulan, 90 hari. 3 bulan. 3 bulan. Jadi ya berjalan aja, let him flow. Let it flow. Dengan angin. Kok angin? Gitu. Biarkan Oh, iya. berjalan lah. Kalau misalkan ya emang fase-fase tersulit itu ketika kita sendiri ya. Tapi ingat teman saya pernah berkata, dekatkan diri pada yang maha kuasa. Eta Dekatkan diri. dekatkan diri. Kelas. Ketika kamu terlalu sayang pada hamba, maka kamu akan diuji dengan apa yang kamu terlalu sayang itu. Sungguh cukup awal-awal sudah berisi ya. Berisi sekali. Ya udahlah, let him flow. Biarkan mengikuti arusnya. Kalau kata Coach Lasso, Coach Lasso.
Goldfish. Goldfish. Sorry. Goldfish. Apa? Apa? Kenapa goldfish? Goldfish itu kan ikan emas. Kan Ingatannya pendek. ingatannya pendek. Setiap Cuma 10 detik. 3 detik. 3 detik. Cuman 3 detik hilang. Jadilah ikan emas ketika kalian putus cinta gitu. Goldfish. Ingat, goldfish. Tanamkan dalam mindset kalian goldfish. Selalu. Jadi ingatannya tuh cuman 3 detik. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kadang ketika kita sakit hati hanya melihat dalam satu sisi. Misal Anda diselingkuhin, Anda sedih. Tapi di sisi yang lainnya, Anda juga harus melihat sisi lainnya, saudara ya. Apa itu sisi bagusnya? Ketika Anda terlalu jauh mencintai, bedakan ya ketika Anda berpacaran misalkan baru 3 bulan ketahuan selingkuh. Bayangkan kalau Anda pas waktu ketahuannya 1 tahun pacaran. Lebih dalam mana? Lebih sakit mana? Oke. Benar-benar. Ingat, selalu lihat dari sisi. Ada orang yang melihat TV dari depan dan belakang. Kata orang di depan, TV itu bisa mengeluarkan cahaya. Tapi kata orang di belakang, TV itu hanya mengeluarkan suara. Makanya, lihat 2 arah, saudara. Tapi saya Jangan lihat dalam satu arah. dalam itu tadi dengan bahas TV ya. Sekarang TV itu ada bisa dilihat depan belakang. TV tabung ya. Konteksnya TV tabung ya. Oke. Orang di depan, orang mau seberapa kuat orang di depan menjelaskan bahwa TV ini bersuara dan memantulkan cahaya. Orang yang hanya melihat dari sudut pandang belakang TV akan tetap percaya bahwa TV itu hanya mengeluarkan bunyi. Oleh karena itu, jangan lihat dalam satu sisi. Lihatlah dari berbagai sisi, atas, bawah, kiri, kanan. Niscaya kamu akan mendapat jawabannya, saudara. Jawaban. Jadi kan setelah tadi dengan harus nggak boleh percaya dalam satu sisi. Betul. Gimana sih? Apakah kita bisa menanggapinya dengan secara humor gitu? Secara humor. Bisa nggak? Gimana ya? Biasanya orang yang patah hati itu selalu menyembunyikan kesedihannya dalam tawa. Makanya yang tadi saya bilang di awal, kumpul sama teman-teman. Cari teman-teman, ngobrol. Ringankan beban dengan ngobrol. Dengan ngobrol. Betul tidak? Betul. Cari secara humor, cari kesibukan baru. Karena orang yang patah hati yang baru putus itu merasa sepi karena tidak ada kesibukan baru. Oke. Terlalu dipikirkan gitu ya, saudara-saudara. Ingat ya, jangan terlalu dalam banget lah mencintai itu. Secukupnya saja, sewajarnya saja. Ibaratkan begini, saudara. Kalau kamu nyicil atulah menuangkan air ke dalam gelas, tidak mungkin kamu mengisinya sampai penuh, sampai luber. Kamu pasti mengisinya sampai secukupnya. Mahal bro. Ya bro. Mahal. Damn. Setelah penjelasan Pak Bayu punya nggak momen-momen atau pengalaman pribadi? Apa tuh? Selalu mancing. Oh, apakah tadi tuh jawaban berdasarkan pengalaman? Berdasarkan pengalaman dan berdasarkan curhatan-curhatan orang sekitar. Cerita-cerita orang sekitar. Karena kita tidak perlu belajar berdasarkan pengalaman saja. Kalau kata Calontong, tidak perlu. Naon? Lupa lagi. Anda belajar tidak perlu mengalaminya dulu. Gitu. Jadi ya gimana ya? Gimana? Jadi itu bukan seluruhnya pengalaman. Seluruhnya pengalaman.
Tapi kita nggak harus Kita ngalamin juga dulu. bisa belajar dari pengalaman orang lain. Oke. Gitu maksudnya. Oke, paham. Oke, saya sudah nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Oke. Anjay. Sangat sangat sekali. Apa tuh? Dalam kehidupan sehari-hari, tadi ya sudah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti melakukan kegiatan lain seperti berolahraga, Oke. berbicara dengan Oke. teman-teman. Oke, tapi apakah benar Bayu nggak pernah sekalipun mengalami patah hati, dan bagaimana sih? Naon sih? Patah hati terbesar bukan hanya soal patah hati dalam urusan cinta. Oke. Dalam apapun itu. Patah hati terbesar saya adalah tidak ya, rahasia lah, bukan soal cinta. Patah hati itu bukan soal cinta. Patah hati itu ketika mimpi yang sudah kalian pupuk sedari kecil lalu gagal. Gagal itu konotasinya. Gagal adalah ketika kalian menyerah. Kalian menyerah di tengah jalan, kalian niscaya kalian sebenarnya sudah gagal. Kalau kalian masih move off, masih moving, masih fighting, kalian belum gagal, saudara. Mahal. Patah hati itu bukan soal cinta. Kaget aja. Patah hati itu bukan soal cinta. Ingat ya. Tapi yang buat patah hati tentang cinta itu. Kalau kata guru saya waktu SMP, move up. Apa artinya move up? Dekatkan diri pada yang maha kuasa. Ketika kamu udah berhasil move up, moving on, bergerak, move, jangan jalan di tempat. Kalau jalan di tempat, kalau misalkan tujuan kalian adalah ke Cileunyi, kalian cuma jalan kaki dan cuma ngomong anjing, aing teu boga motor, teu boga ongkos. Kalian jalan di tempat, tapi ketika kalian bergerak, siapa tahu? Kan siapa tahu? Insyaallah ada jalan. Ada jalan, men. Ingat, ketika udah move up, dekatkan diri kepada Tuhan. Fase kedua adalah moving, bergerak. Sorry. Hey, Hey. jadi kita harus bergerak, gerakan, badan, pikiran, semuanya. Ingat, udah move up, moving on. Move on itu perkara mudah, Perkara mudah. perkara mudah. Jadi kita tuh jangan terlalu Mudah memik. sebagai teori, sulit untuk dilakukan. Sudah bilang, carilah teman, ngobrol, bagi beban itu. Jangan dipendam sendiri, saudara. Jangan dipendam sendiri. Ngobrol dengan satu orang dan orang lainnya. Apapun itu, ngobrol itu meredakan. Cari orang yang bisa mendengarkan Anda. Walaupun tidak memberi solusi. Yang penting udah ngobrol. Setidaknya ngobrol itu meringankan beban, meringankan pikiran. Hade goreng di kubasa. Anjay, apa artinya tuh? Bagus buruknya juga dengan bahasa. Anjay. Oke. Ngobrol, talking gitu ya. Jadi Sangat mahal. Apa? resolusi Resolusi. dari Oh, solusi bukan resolusi. ya salah. Bedakan solusi Sorry, dengan sorry. resolusi. Sorry, maafkan. Kalau kata Bapak Anies Baswedan, Oh. nih dengarkan. Bedakan kata musuh dengan lawan. Bedakan, kalau kata Pak Anies itu bedakan musuh dengan lawan. Gitu. Beda nih musuh dengan lawan. Oke. Lawan debat itu kata Pak Anies itu untuk bertukar pikiran, lawan debat gitu. Kalau musuh debat kan Berbeda lagi. berbeda lagi itunya apa namanya artinya. Kalau lawan debat gitu, lawan sepak bola itu kan artinya bagus. Jadi menyusun kata itu bagus. Jadi untuk masalah dalam patah hati ini, obatnya itu dengan berbincang, dengan Berbincang. mencari aktiviti lain. Betul, mencari aktivitas. Jangan hanya diam, mengurung diri. Itu yang ada stres. Diam tidak akan menyelesaikan masalah. Diam tidak akan menyelesaikan masalah yang ada, masalah akan semakin besar.
Diam tidak akan menyelesaikan masalah. Langsung dia diam tidak menyelesaikan masalah. Periksa tanggal 10 Februari 2024. Jam 17.15. 2024. Ya. 17.15. Ya 17.15. Iya. Oke. Jadi cara menyembuhkannya itu dengan seperti itu. Iya, betul. Cari teman, keluar, hangout gitu. Ingat ya. Hangout, cari teman. Tapi bagaimana kalau misalnya semuanya sudah dilakukan, sekuat hati, sekuat tenaga, tapi masih saja terlintas dalam pikiran, dalam hati, dalam benak kita. Artinya moving up Anda belum berhasil. Ti- Ini hanya masalah waktu saja. Jangan terlalu dipikirkan apa-apa tuh dipikirkan. Jangan dipikirkan terlalu lama. Ketika Anda sulit move on itu, Anda bukan rindu pada orangnya, tapi rindu akan memorinya. Anjay. Anjay. Oh ya, anjay. Anjay. Seperti yang sudah saya katakan Anjay, di marah aku. video sebelumnya. Nah, Kalau Anda tertusuk pisau, tidak mungkin Anda akan terus menancapkannya di tubuh Anda. Anda pasti akan mencabutnya, membersihkan lukanya Mati banget tujuk pisau. di tangan. Itu darah gak boleh masuk berarti. Tuh. Jadi luka itu harus dibersihkan. Memang akan membekas, tapi akan sembuh. oh ya saya tahu ini Ahmad Dhani pernah ngomong, biarkan durian tertancap mendewasakan aku dan kamu. Mahal. Tidak mungkin Anda akan memeluk kaktus. Oh, bekas luka itu yang mengajarkan kita. Nah, Apa? Iya, non. Naon? Bilang, bekas luka itu yang mengajarkan kita agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. betul. Jangan jadi keledai Anjay. yang masuk ke Anjay. dalam lubang yang sama. Halo. Mahal. Saya selalu bilang, lihat dua sisi. Jangan terfokus pada satu sisi. Ingat ya, saudara-saudara. Lihat dari dua sisi. Oke. Cabut luka, bersihkan luka. Jadikan itu pelajaran. Anjay. Emang ada orang yang operasi langsung lari-lari? Tidak ada. Iya, harus ada proses pemulihan. Tapi luka itu akan sembuh. Betul. Betul. Suatu saat 5 tahun kemudian orang akan menertawakan lukanya. Berarti itu sudah sembuh. Kalau kata Ernest Prakasa, gak tahu Panji Pragiwaksono, lupa saya. Komedi itu adalah lupa lagi. Berarti tadi teh 5 tahun ke depan kita akan apa? Kalau kita udah bisa menertawakan kejadian itu, berarti kita sudah bisa move on. 5 tahun ke depan presiden. Ketika kalian Anies. move on, terus terasa ingin balikan lagi, percayalah, bukan rindu orangnya, tapi rindu memorinya. Oke, berarti saya mulai menangkap semua apa yang Bapak curahkan, sampaikan. Apa? Jadi saya menangkap satu kesimpulan yang saya ambil, Apa tuh? yaitu jangan balikan. Bukan jangan balikan. Kenapa? Tadi jangan balikan, hanya ingat pada Memorinya, nah, bukan orang. Saya sebenarnya, tapi banyak orang yang balikan langsung nikah. Contohnya Contohnya Vidi Aliano, Vidi Aldiano. balikan langsung menikah kalau nggak salah. Oh, Tidak semua. berarti Tidak tidak semua ya. Tidak semua. Tidak Tidak semua balikan itu baik. Nah. Tidak semua balikan itu baik. Oke. Ibaratnya gini. HP, ada orang yang mengatakan HP itu tidak baik karena isinya banyak hal-hal negatif. Politik semua. Ada yang mengatakan HP itu baik sebagai ilmu pengetahuan. Oh, pisau bermata dua. Gini.
pisau itu oleh pedagang dijadikan lahan pekerjaan, memotong daging, motong-motong bahan makanan untuk dijual lagi. Ada juga pisau yang digunakan untuk membunuh. Bentar. Pisau juga digunakan untuk membunuh oleh pembunuh bayaran. Itu juga pekerjaan. Bagaimana? Bukannya lapangan pekerjaan. Daftar. Bukan. Maksud saya adalah serius. anjing juga ya. Maksud saya tuh, Anda melihat pisau itu gimana? Dijadikan sebagai lahan pekerjaan, dijadikan untuk memotong daging, memotong bahan makanan, atau untuk membunuh orang. Jadi Menyakiti orang. lihat dulu baik-baik. Ibaratnya gitu. Tidak semua yang kata orang baik itu sebenarnya baik untuk kita. Ngerti nggak? Gimana? Tidak semua yang saya katakan kepada seseorang itu sebenarnya baik untuk dia. Oh, kepada kalian ini ya. Betul. Tidak semua yang menurut kita baik, baik menurut mereka. Betul. Oke. Got it. Betul. Paham. Sangat mudah dipahami. Begitu. Paham ya? Paham sampai sini? Jadi lihat dulu situasi. Kamu mau apakan pisau itu? Mau kamu gunakan sebagai menusuk diri? Apa untuk bahan makanan? Memotong-motong daging sapi. Bagi apa berarti Pak? Pikiran. Pikiran. Pikirkan dulu baik-baik. Gitu, saudara. Iya, kita harus ada punya pikirannya. Harus punya pikiran. Selama kalian tidak berpikir pisau untuk membunuh seseorang, pikiran Anda sehat. Pisau itu baik. Saya itu baik. Pisau itu baik. Pisau baik. Oke. Pisau itu baik. Betul. Pisau itu baik. Seperti kebaikan. Yang tadi gak bisa masuk ya guys. Oke, jadi kesimpulannya itu ada banyak ya. Ada banyak. Gak bisa Video hanya ini diambil untuk kalian yang susah move on. yang patah hati. Dan patah Diambil. diambil. Dibuat. Dibuat untuk kalian yang susah move on sebenarnya ya. Termasuk beliau-beliau ini guys. Siapa tuh? Nih. Ini. Oke. Ingat saudara-saudara. Jadi sebenarnya banyak step ya. Beda orang itu beda cara. Temukan cara Anda. Beda orang, beda perilaku. Tidak ada dua otak yang sama. Mahal. Ingat, balikan itu kadangkala kalian hanya ingat pada memori, bukan orangnya. Ingat ya. Berpikirlah sehat. Kalau hubungan awal Anda sudah ginilah, apa yang kamu tuai itu yang kamu tanam. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Bego. Apa yang kamu tuai itu yang kamu tanam. Oke. Itu yang kamu tuai. Itu yang kamu. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau bibit awalnya sudah bagus, pasti tumbuhnya bagus. Kalau bibit awalnya kalian suatu hubungan itu ibaratnya pakai pupuk yang bagus, pakai perilaku yang bagus, perawatannya bagus, pasti hasil taninya juga bagus. Coba kalau dari awal kalian sudah problematik, pasti akan sulit. Belum tentu tidak bisa. Sulit itu bisa, tapi ya itu percaya proses. Percayalah sesuatu yang baik akan datang ya. Yang baik akan datang. Nah, masalah waktu aja. Omong saja. Jangan omong-omong doang gitu. Jangan omong-omong. Oke. Lihat saja. Oke. Jadi sepertinya ini udah 29 menit ya.
tampaknya untuk pertemuan kembali ya. Pertemuan kali ini kita sudahi saja. Cukup. Pesan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kali ini adalah Selalu ingat, move on itu memang sulit, tapi sulit itu belum tentu tidak bisa. Ingat yang tadi saya katakan, ketika pisau menancap di tubuh Anda cabut, bersihkan lukanya. Lukanya akan membekas, tapi Anda akan sembuh. Ketika Anda melihat luka tersebut, Anda tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Saya Bayu. saya Indra, pilih kami di Saya Kita Terima kasih. Hidup Persib. Hidup Persib.